Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek kerja praktek kami, yaitu membuat sistem informasi pemesanan tiket untuk Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Jadi pada sistem ini bertujuan untuk mempermudah umat dalam melakukan pemesanan reservasi tiket secara online. Program ini juga menyimpan data-data umat beserta semua pemesanannya ke dalam sistem database untuk mempermudah pengelolaan dan juga untuk mempermudah pengecekan ke depannya. Berikut akan kami jelaskan bagaimana cara menggunakan sistem pemesanan tiket berbasis online ini. Pada bagian admin, kita disuguhkan halaman login terlebih dahulu untuk dapat mengakses halaman admin tersebut. Kita masukkan emailnya, dan juga passwordnya. Oke, beginilah tampilan utama dari admin page. Di sebelah kiri terdapat menu yang bisa digunakan. Di sebelah pojok kanan di sini terdapat menu profil untuk mengganti profilnya, profil admin, dan untuk logout. Ya, untuk mengganti menu profil admin di sini disediakan untuk penggantian misalkan nama, email, nomor telepon, dan alamat. Dan juga ada menu untuk mengganti password dengan cara memasukkan password lama, kemudian memasukkan password baru sebanyak 2 kali untuk mengkonfirmasi. Kembali lagi ke menu. Sekarang kita masuk ke menu adminnya. Yang pertama adalah beranda. Beranda di sini berisi ringkasan dari menu-menu yang ada, seperti data user, data staff, data pemesanan, dan data jadwal. Ini masing-masing bisa diklik. Kemudian untuk menu yang kedua adalah lingkungan. Di sini lingkungan berisi dari lingkungan gereja yang ada di paroki Kota Baru, dan lingkungan tersebut memiliki passcode masing-masing, nama dan passcode masing-masing beserta ID lingkungannya. Oke, di sini ada fungsi untuk random passcode. Jadi random passcode ini digunakan untuk mengganti passcode masing-masing lingkungan ini secara acak, untuk yang nantinya akan digunakan oleh pengguna dari masing-masing lingkungan tersebut. Kemudian kita masuk menu admin. Di sini terdapat submenu tambah admin dan list admin. Untuk submenu tambah admin di sini digunakan untuk menambahkan admin baru. Jadi admin bisa menambahkan admin baru untuk menjadi admin yang baru untuk sama-sama mengelola supaya bisa masuk ke dalam menu admin ini. Kemudian list admin di sini berisi daftar semua admin yang terdaftar di dalam sistem ini. Misalkan ini adminnya, namanya, emailnya, alamat, dan nomor HP. Di sini admin juga bisa mengubah data admin yang lain ataupun juga menghapus dengan menekan tombol ini, tombol edit dan tombol hapus. Kemudian kita masuk ke menu user. Di sini ada list user. Nah, list user ini adalah semua user yang terdaftar di sistem. Jadi ada data dirinya, ada datanya masing-masing, ada nama, email, alamat, paroki, lingkungan, tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP.
Di sini admin juga bisa mengedit, mengubah data user tersebut dan juga bisa menghapusnya. Kemudian menu staff, di sini ada tambah staff sama seperti admin tadi. Jadi di sini admin bisa menambahkan staff dengan mengisikan data-data yang diperlukan. Ada nama, email, alamat, nomor HP, dan password. Kemudian tambah staff. Untuk submenu list staff di sini sama juga untuk menampilkan daftar data dari staff yang terdaftar di sistem. Misalkan ada ini namanya, emailnya, alamat, dan nomor HP. Begitu pula ada tombol untuk mengedit dan menghapus. Kemudian pesanan. Di dalam menu pesanan ini terdapat list pemesanan. Ini adalah berisikan tentang data pemesanan yang sudah dilakukan oleh user masing-masing. Jadi ketika user sudah melakukan proses pemesanan melalui website registrasi ini, maka data akan terrecord dan tersimpan dan ditampilkan di dalam menu pesanan. Jadi di sini yang ditampilkan adalah user ID, tanggal, jam, blok ID, nomor kursi, dan juga passkey. Passkey ini sebagai kode booking. Kemudian di sini keterangan apakah hadir atau tidak. Jika hadir, maka nanti di sini akan tampil checklist, dan jika tidak hadir, maka akan tampil tanda silang. Di sini juga tidak terdapat tombol edit, tidak bisa diedit, hanya bisa dihapus. Kemudian menu yang terakhir adalah jadwal. Ini agak banyak ini ya. Jadi di menu jadwal, kita masuk ke menu jadwal. Di submenunya terdapat 3 submenu, yaitu tambah jadwal, list jadwal, dan print jadwal. Tambah jadwal di sini digunakan untuk menambahkan kapan ada misa. Jadi kita mengisikan tanggalnya, kapan akan diadakan misa, kemudian jam berapa misanya dimulai, kemudian romo yang memimpin, dan juga tema misanya. Kemudian ada status pemesanan buka atau tutup. Nah, di sini ada buka atau tutup. Jika kita memilih buka, maka jadwal ini akan tampil di dalam halaman registrasi. Namun jika kita memilih tutup, maka jadwal ini tidak akan ditampilkan di dalam website registrasi. Jadi umat tidak bisa, ketika ini tertutup, umat tidak bisa melakukan pemesanan. Umat hanya bisa melakukan pemesanan ketika status pemesanan ini di set pada buka. Kemudian di sini khusus umat paroki, jika dipilih ya, maka umat paroki ini misa hanya dapat diikuti oleh umat yang berasal dari lingkungan di gereja di gereja Kota Baru ini, di paroki Kota Baru ini. Namun jika dipilih tidak, maka umat dari luar diizinkan untuk mengikuti misa tersebut. Dan di sini ada selanjutnya untuk blok-blok kursi. Jadi masing-masing blok bisa diaktifkan. Aktifkan ini dengan kata lain, ketika aktif maka umat bisa memesan untuk memilih kursi tersebut untuk diduduki saat misa. Jadi kita ambil contoh ini ya. Ketika kita pilih ya, maka kita akan ditampilkan untuk kursi, daftar kursinya. Jadi ketika merah berarti kursinya dia tidak aktif.
tidak bisa dipesan. Namun ketika hijau seperti ini, itu artinya kursinya bisa dipesan. Nah, seperti ini artinya kursinya bisa dipesan. Dan kita bisa mengaktifkan per baris atau semuanya secara keseluruhan, ataupun satu persatu sesuai yang layout yang kita inginkan. Begitu pula untuk blok yang selanjutnya, ada blok Efesus, blok Emmaus, dan seterusnya ini. Kemudian ketika ingin menyimpan akan ditambahkan. Di sini juga terdapat list jadwal, sama di sini fungsinya untuk menampilkan jadwal yang ada. Jadi di sini berisi data rangkuman dari jadwal semua misa. Jadi kapan, tanggal berapa misanya, jam berapa, romonya siapa, kemudian tema misa tersebut apa. Nah, di sini juga ada status pemesanan. Status pemesanan, jika checklist maka berarti bisa dipesan. Kemudian misa internal. Misa internal adalah hanya bisa diikuti oleh umat dalam lingkungan gereja Kota Baru. Kemudian ada per blok. Jadi di sini apakah aktif bloknya, bisa dipesan atau tidak. Kemudian di sini ada tombol edit dan hapus. Oke, untuk terakhir di sini ada print jadwal. Jadi print jadwal ini digunakan untuk menampilkan ringkasan misa. Jadi kita contohkan, kita tampilkan ini. Nah, maka di sini akan menampilkan di sini untuk ringkasan rekap semua peserta yang hadir pada saat misa tersebut, di mana kursinya di mana kursi umat tersebut duduk, blok mana, kemudian kode bookingnya, namanya, dan lingkungannya. Kemudian terakhir di sini print digunakan untuk kalau membuat jadi PDF. Berikut ini adalah tampilan utama dari sistem pemesanan tiket untuk gereja Kota Baru. Pada menu di atas terdapat home, cara pemesanan, denah, kontak, login, dan daftar. Jadi pada bagian home ini berisi halaman utama dari website, dari sistem ini. Kemudian cara pemesanan di sini berisikan cara panduan cara pemesanan tiket. Kemudian denah di sini berisi gambar denah tempat duduk kursi untuk umat. Kita mulai dari yang pertama, untuk umat paroki. Jadi langkah untuk pendaftaran umat paroki adalah kita milih yang umat paroki, kemudian memasukkan passcode. Passcode ini merupakan passcode lingkungan. Ini didapatkan dari lingkungan masing-masing. Misalkan kita ambil contoh yang sudah ada, kemudian kita cek. Apabila kodenya salah, misalkan cuma kita tulis seperti ini, maka dia tidak akan keluar karena passwordnya karena kodenya salah, passwordnya salah. Kemudian jika benar, maka akan tampil seperti ini, akan tampil data umat. Kita tinggal pilih yang sesuai dengan nama kita. Kemudian parokinya, lingkungannya akan tampil di sini. Kemudian kita mengisikan alamat, email, alamat rumah, dan email, nomor telepon, dan password. Email yang digunakan di sini nanti akan digunakan untuk login, atau bisa juga menggunakan nomor telepon disertai dengan password. Kemudian ketika sudah kita isi, maka tinggal klik daftar. Oke, begitulah untuk pendaftaran umat
dalam paroki. Kemudian untuk umat yang belum terdaftar atau umat yang belum terdaftar di lingkungan paroki Kota Baru, langkahnya kita kembali ke menu daftar tadi, kita pilih yang belum terdaftar. Nah, di sini umat akan diminta untuk memasukkan paroki domisili, lingkungan domisili, nama lengkap, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, email, nomor telepon, dan password. Sama seperti dengan umat yang paroki, untuk login digunakan email ini dan nomor telepon bisa salah satu sebagai username-nya, kemudian password. Setelah data lengkap, maka bisa klik daftar. Namun apabila data tidak lengkap, maka akan muncul peringatan data tidak boleh ada yang kosong, kecuali lingkungan. Selanjutnya kita masuk bagaimana ke cara pemesanan. Untuk cara pemesanan, di sini di dalam halaman utama kita bisa untuk dengan cara login terlebih dahulu, ataupun kita bisa memilih tiket terlebih dahulu, pesan tiket terlebih dahulu. Jika kita ingin melihat tiket yang tersedia, kita bisa pilih menu pesan tiket. Nah, pada pesan tiket ini kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Jadi kita diminta untuk memilih tanggal misa. Di sini ketika yang kepada admin di set pemesanannya di set terbuka, maka umat bisa memilih yang ada di sini, akan tampil. Namun ketika di set tertutup, maka tidak akan tampil di sini. Baiklah, kita pilih yang misalkan yang Jumat, maka di sini akan ada jamnya, ada pilihan jam. Di sini ada jam 7. Namun jika kita pilih yang lain, maka di sini jamnya juga akan lain, menyesuaikan dengan tanggal yang dipilih. Begitu pula dengan blok kursi. Nah, di sini misalkan ada Antokia, ada Efesus. Nah, di sini juga terdapat sisa kursinya. Kemudian jika kita pilih, misalkan kita pilih Efesus, kita cari kursi. Nah, di sini akan ada. Nah, di sini untuk kursi yang di atas tampil rincian tanggal misa, jam misa, blok kursi, kemudian terdapat denah. Di sini di bagian bawah terdapat nomor kursi yang bisa kita pilih. Warna hijau artinya kursi masih kosong dan bisa kita pesan. Sedangkan warna merah berarti kursi sudah dipakai atau kursi tersebut memang tidak diizinkan untuk digunakan. Misalkan kita pilih yang ini, oke, maka jika kita belum login, maka kita diminta untuk login terlebih dahulu menggunakan email kita atau nomor HP kita yang sudah terdaftar. Oke, kita coba login. Ketika kita sudah login, maka di bagian atas akan terdapat berubah tampilannya menjadi nama kita. Oke, kita kembali ke pemesanan tiket kita. Apabila kita pesan, oke, maka akan tertampil rincian pemesanan kita. Jadi tanggalnya tanggal berapa, jam berapa, dipimpin oleh siapa, tema misanya apa, kemudian ada rincian kursinya. Kita memilih blok kursi Efesus dengan nomor kursi 351. Apabila kita setuju, maka kita tinggal klik konfirmasi. Namun jika tidak, kita bisa tekan kembali. Oke, misalkan kita tekan konfirmasi. Nah, ketika sudah berhasil, maka akan muncul
peringatan pemesanan telah berhasil. Nah, pemesanan kita akan tampil di riwayat pemesanan kita bersama dengan nomor kursi, blok kursi, dan bisa. Kemudian apabila kita ingin mencetak tiket, kita tinggal tekan tombol print. Maka kita akan diberikan tiket ini. Oke, kita tampilkan. Nah, jadi beginilah tampilan tiketnya. Terdapat rincian pesannya, rincian pemesanan kita tentang misa, kapan, tanggal berapa, nomor kursi, dan juga ada barcode serta kode pemesanan kita. Nah, nanti kode barcode ini bisa kita scan menggunakan smartphone yang dimiliki untuk membuktikan keaslian tiket ini, untuk memverifikasinya. Oke. Kemudian sudah selesai pemesanan, sekarang kita masuk ke dalam akun kita. Untuk misalkan kita mau mengubah data diri kita, nah, kita bisa melihat di atas di bagian nama kita bisa klik di profil. Di sini kita bisa mengedit. Yang diisikan untuk diedit adalah nomor handphone dan alamat. Sedangkan untuk email beserta nama lengkap semua tidak bisa diedit. Kemudian kita juga bisa mengganti password. Di sini kita masukkan password yang lama, kemudian masukkan password yang baru sebanyak 2 kali, kemudian kita simpan. Kemudian di bagian home juga terdapat histori pemesanan. Ini sama seperti tadi riwayat pemesanan. Oh ya, dan juga tiket yang tadi kita telah dapat itu ketika pemesanan secara otomatis akan dikirimkan melalui email ke alamat email kita yang sudah terdaftar, alamat umat yang digunakan untuk melakukan pendaftaran di dalam sistem. Sekarang kita masuk pada menu staff untuk Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru. Kita pertama diharapkan untuk login. Oke, beginilah tampilan untuk staff. Jadi tampilan staff mirip dengan admin, namun dengan beberapa menu yang berbeda tentunya. Oke, untuk mengubah profil bisa sama dengan admin. Dia diubah di sini. Profil ada mengubah nama, email, nomor telepon, alamat, kemudian ada menu ganti password. Di beranda juga terdapat ringkasan, namun di sini yang berbeda adalah isinya. Jadi staf di sini hanya memiliki akses untuk mengkonfirmasi tiket dan melihat data pemesanan. Jadi untuk menu yang pertama, konfirmasi tiket. Jadi di sini konfirmasi tiket fungsinya adalah untuk mengubah, jadi memberikan konfirmasi bahwa orang yang melakukan pemesanan tiket tersebut benar-benar hadir pada saat misa yang dilaksanakan. Kita ambil contoh tiket yang sudah tadi kita pesan. Kita masukkan sebagai staff, kita masukkan barcode-nya di sini. Barcode tiket yang tadi ketika umat datang, umat membawa tiket dan ada barcode-nya dimasukkan di sini. Ketika kita masukkan barcode-nya, akan muncul ringkasan tiketnya. Muncul ringkasan tiketnya di sini staff bisa melakukan konfirmasi untuk menyatakan kehadiran umat tersebut. Jika sudah konfirmasi, maka data sudah berhasil dikonfirmasi. Namun, sama ketika kode salah,
maka data tidak ditemukan. Dan jika sudah dikonfirmasi, maka data sudah dikonfirmasi, muncul peringatan. Oke, itulah untuk tugas staf. Di sini staf juga bisa melihat list pemesanan. List pemesanan yang ada. Jadi ada user ID-nya, kapan tanggalnya, jamnya, log ID, nomor kursi, paskey, dan kehadiran umat yang bersangkutan. Sekian untuk staf. Terima kasih.